ketika meninggal dunia apa? Tidak di medan perang, tapi apa? Di atas kasur, di atas tempat tidur. Dia tuh menangis terseduh-seduh menjelang meninggal dunia. Ya Allah, saya sudah perang sampai ratusan kali, saya ingin sekali meninggal dunia di medan perang, mati syahid, tetapi matinya di tempat tidur. Itu jihad fisabilillah. Lah zaman sekarang niki nun sewu wis ora zaman perang. Jihad ini jihad ngaji niku jihad. Nggih. Niku jihad. Termasuk kenapa mawon niku termasuk berjuang di jalan Allah, itu jihad. Mulang bocah cilik-cilik jihad. Mulangnya niku jihad. Mulang sing tanpa dibayari niku jihad. Niku jihad. Ibu-ibu tak bikin ibu jihad juga jihad. Jihad fi sabilillah. Niat silaturahmi, niat mencari ilmu, itu termasuk dikatakan sebagai jihad fi sabilillah. Yang nomor 2, yaitu kelelahan karena dakwah. Karena dakwah. Mungkin Bapak Ibu sekalian berdakwah, dakwah itu orang masih kudu nang podium kayak kinyong lagi. Tidak boten. Dakwah mungkin ngajak door to door, mungkin dengan pemberian satu santunan, itu dakwah juga. Ya, pidato syukur, pidato mulang Quran, mulang TPI, Iqra, ikut juga dakwah juga. Kok kesel? Alhamdulillah, berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek Gusti Allah wis cinta, wis seneng, wis surga harus dijaluk. Sing penting senang disit. Jenengan senang karo Gusti Allah, Gusti Allah senang apa ora karo jenengan? Oleh karena itu Pak, melakukan amal-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing nomor 3 inggih menika apa? Lelah karena mengandung, karena melahirkan, karena menyusui dan mendidik putra-putri amanat ilahi. Nah, dia Pak Andi gue ora duwe. Nyong ya ora duwe. Wong nek mengandung. Mengandung alhamdulillah nyong supaya urung tau mengandung. Ya, urung tau hamil. Memang wis ana jare Pak Hardi wis ana pembagian tugas. Ibu-ibu niku tugas sehat hamil, bapak kayak menghamili. Itu tugas. Hamil 9 bulan 10 hari lahir. Wah, drambenan. Iku kesel. 9 bulan. Nek nyokon gawa kelapa. Ninggene itu perlu ngono. Loh, 9 bulan. Ya kari kena de sok disit, mari pasar digawa, mari lapang digawa, kantor digawa, kesel, lelah. Tetapi ibu-ibu niki ikhlas, walaupun kesel, Allah cinta. Karena ganjarnya wong hamil gue ternyata nun sewu Bapak Ibu sekalian. Nek wengi gue ganjarnya wong hamil niku kaya wong sholat sunah semalam suntuk. Meskipun turu ngorak-ngorok. Niki Bang Baik loh nyobain ulah hamil langket ya. Kalau siang pahalanya seperti orang sedang berpuasa. Meskipun ngombe mangan ning pahala seperti orang sedang berpuasa. Mulane wong wadon sing cerdas ke sing metengan. Iya bener niku sing hamilan. Aku duwe kanca jenenge Bu Sumiati. Guru niku lho, guru agama SMK Pastuban. Niku ya ki kancane Pak Adi. Niku tiap tahun kuwi hamil. Pinter cerdas. Ana sing rasane kancane nyomarno ki Pak Jumon kuwi ora wuri hamil. Ya kuwi wong cerdas iki kuwi Pak. Mesti dulu hamil kuwi gajarane gede nyong kuwi. Oh iya. Ya mumpung nong biarin enggak apa-apa nyong kuwi. Enggak apa-apa. Pulang wis ping 4 gitu. Wong mesti para cuti dene kancane sing banjeli ini bulan. Betul nopo paling bung enggak apa ganti ini tadi bulan ini. Jadi hamil. Nah, menyusui minimal apa? Haulaini kamilaini, 2 tahun. Diman arodi ayyatim maroda menyempurnakan 2 tahun. Ini kadang-kadang nggak sih nganu sepetan ya setahun sudah dene sih orang atas 2 tahun gitu. Dilantak wis sambung karo susune sapi. Susu sapi, susu deko macam-macam. Nah, itu kesel, lelah. Tapi jenengane ku ikhlas, Allah cinta. Allah cinta. Terus ngurus apa-apa ngurus zaman siki. Ngurus bocah, didik bocah ning jemeke lu angel. Karena sehingga penyakit anak sepeng, setan gepeng.
alias HP. Moga Bu, nggih. Moga. Nggih, pegang. Moga. Waalaikumsalam. Moga Bu. Pak Bu ndi? Oh. Ibu bapak enggak kalau muliakan kita terasakan. Yang berikutnya yaitu lelah karena beribadah dan beramal soleh. Beribadah, beramal soleh kok nganti kesel, Allah cinta. Lah Pak Jamal nyusi ibadah ini yang orang nganti kesel lah. Apa sih? Lah ya yang standar ibadahnya lah, ibadahnya salat tahajud ya anu amatiran yang ngor kangen tadi. Standarnya sih biar ya 12 rakaat, 12 karo pitire misalnya lah. Tapi kalau sampai kesel naik nyotok Kanjeng Nabi tangel. Kanjeng Nabi itu sikile ngati suku ngati abuh, ngati bawa bengkak-bengkak karena begitu rajinnya sholat tahajud. Anggar nyota pada bengkak kayaknya Agustusan karena bal-balan. Bal-balan ngati itu ngati betul, pada orang dia Pak Cahit kan. Antar RT wis tuwa kon pada bal-balan bawah ini. Orang tuh bal-balan tahun-tahunan tangi turu orang tayang menyak ya biar kari biar karena bal-balan kayak gini. Nah, anggaran Kanjeng Nabi ini kok kesel capek dibuktikan dengan wujud fisiknya bengkak-bengkak ning karena rajinnya sholat tahajud luar biasa ya. Pokoknya kita niki beramal soleh ibadah kok nganti kesel. Alhamdulillah ibu-ibu kan bulan puasa niku ya wis masak ya nuci ya mau birang-birang kesel mboten? Ikhlas mboten? Ikhlas. Anggar nganti kesel atam ahabbu ilallah wa rasul dan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Satrasipun Bapak Ibu ingkang kula muliaken, satrasipun nggih menika lelah karena mencari nafkah yang halal. Bapak-bapak niki tiap hari mencari nafkah. Nek takoni kesel napa mboten? Kesel. Alhamdulillah. Berarti diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana sing dari nafkah nang kantor. Anggar Pak Haji hari itu cukup nang omah bae. Cukup nang omah bae wis pada tekan dewek. Rezeki dari cegang bae nang omah wis pada tekan dewek. Lah anggar kaya nyong Pak Andi ke kudu sekam omah kudu sebelum jam 7 kudu makan. Nek ora makan us alpak iki Pak. Mantuk karo sore wali kesel. Nah, jadi kesel banget mencari nafkah yang halalan thayyibah nganti kesel dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, meskipun kita ini ya mencari nafkah ini tidak dipandang berapa hasilnya, tapi proses dalam mencari nafkah baik halalan thayyibah, tidak korupsi, tidak pisah, tidak menyakiti orang lain, ini kita termasuk kalau capek ini insya Allah akan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya yaitu lelah karena mengurus keluarga. Urus keluarga baik keluarga sendiri maupun keluarga orang lain. Wonten surat At-Tahrim disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jangan kita sini beriman. Qu anfusakum. Gusti Allah ngendika, Gusti dawuh, qu anfusakum. Jagalah dirimu sendiri. Terus wa ahlikum. Wis awake dhewe bisa jaga, terus wa ahlikum dan keluarganya. Wa ahlikum naro. Dijaga dari apa? Dari siksa api neraka. Jadi kewajiban-kewajiban dakwah di lingkungan keluarga itu kita harus sebenarnya. Kita dakwah kepada diri sendiri, kepada keluarganya, istrinya, anaknya, kemudian
dulu-dulure Pak Like dan sebagainya tuh. Karena kita juga nggak enak. Keluarga saya sendiri misalnya, keluarga kita sendiri bagus-bagus, di bojona anaknya soleh-soleh, wah hebat-hebat. Tapi enak, aduh kan kok liliknya buane Pak Dene, aduh mengenai kerungu jadi ditangkap polisi, kan malu. Isi kita juga berkewajiban berdakwah, menjaga dari api neraka keluarga yang lain. Karena Pak, sekarang itu kan nun sewu, kadang-kadang semua orang itu punya ujian, punya cobaan sendiri-sendiri. Pasti sedikit maupun banyak itu punya cobaan sendiri-sendiri. Tidak sendiri. Kadang-kadang istri bagus, anaknya ada yang nakal becut, anaknya bagus, kadang-kadang cucunya, anak cucu bagus, semua tetangganya, keluarga yang lain, mbahnya, uaknya, pakliknya. Ini dan cobaannya itu rupa-rupa. Ada yang dicoba dengan penyakit, dicoba dengan kelakuan dan lain sebagainya. Ini kewajiban kita ini. Kalau kita lelah mengurus itu, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, Bapak sekalian yang saya hormati, yaitu lelah dalam belajar, ya. Lelah dalam menuntut ilmu. Wah, ini luar biasa. Kalau menuntut ilmu sampai kelelahan, Allah akan cinta. Ini kalau Pak Profesor Doktor Pak Adi Dadang ini nek deleng lakobe niku titele kuwi dawa banget nganti nyong rapal. Kalau jenenge nyong dawa titele Pak Adi Dadang iki nggone belajar buat ilmu kuwi mesti lelah. Tapi kalau lelah karena Allah, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmune insyaallah barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yaitu lelah setelah lelah dalam belajar. Yang berikutnya yaitu lelah dalam kesusahan, kekurangan dan sakit. Nah ini kadang-kadang orang dicoba dengan kekurangan, ya, dengan kesusahan, dengan sakit. Sakit itu nun sewu, kalau kita sabar itu akan menjadi penghapus dosa kita. Dulu ada orang dosanya banyak sekali, kemudian Allah cinta supaya orang ini terhapus dosanya, maka sakitlah lama. Setelah lama kurang sedikit sebanyak dosanya habis semuanya. Tapi ya Allah, walaupun betul kuat ya Allah, akhirnya dia sembuh. Begitu sembuh, apa? Ini dosanya tinggal sedikit. Kalau orang itu ya Allah sebetulnya kudune nyong sakitnya ditambahi maning bidang dina maning sehingga nyong bersih. Dia lagi sakit, jadi kon mari-mari baik. Begitu ngerti fungsinya, orang sakit itu membasuh dosa-dosa yang udah ada di batu ini. Ini ngaco. Bulannya nun sewu, kalau kita ini orang mukmin kan semuanya itu baik dan kebaikan. Kalau kita mendapat kenikmatan, kita syukur dalam kebaikan. Kalau kita ini sakit, kita mendapat musibah, kita sabar, juga baik. Oleh karena itu, karena kita sudah tahu ilmunya, kalau sedang sakit, ya Allah, ini sedang ganjar, Allah ini lebih tahu. Ya boge kon istirahat, anggar nang omah bae, orang mungkin istirahat. Karena apa? Diperintah terus, misalnya nang bojone, ning keluargane, ning atasane, perintah bae. Lagi ini secara mesin ke, memang kudu istirahat. Bulannya istirahat, opnam nang rumah sakit. Bicara kalau aku ngerti. Iya, kon istirahat. Karo kon buangi dosa-dosane sing wis dilakoni. Kados niku mawon. Hingga kita niki mboten stres, mboten aduh ya Allah. Tetap kita berusaha tetap berobat untuk sehat. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, saya kira itu ada 9 kelelahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat mencintai kita semua. Mudah-mudahan kita semua salah 1, 2 ataupun 3, syukur 9-9-nya itu dilakoni semuanya, terus merasa lelah, capek, tapi ikhlas, dan Allah akan mencintai dan itu akan memberi keberkahan bagi kita sekalian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.